Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Saya sungguh bersyukur kalau boleh membagikan kebenaran firman Tuhan ini, meskipun singkat, tetapi saya ingin mengingatkan supaya kita tetap senantiasa memegang kehendak Tuhan dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Jadi firman itu menjadi patokan kita, menjadi pedoman kita, menjadi penuntun kita, jadi menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan singkat dalam acara Manna Rema hari ini, mari kita buka terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dalam acara Manna Rema hari ini Tuhan. Kami perlu akan firman-Mu yang menjadi makanan atas jiwa kami, atas roh kami. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami ingin menyimpan segala firman-Mu dalam hati kami untuk kami lakukan, sehingga kami benar-benar hidup dalam kehendak Allah, harmonis dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam seri fakta-fakta tentang iman, dan kita sampai kepada fakta-fakta tentang iman bagian yang keempat. Ya, fakta-fakta tentang iman bagian yang keempat ini akan membahas tentang iman, yaitu bahwa iman juga harus diuji. Jadi iman memerlukan ujian, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang iman kita ini diuji oleh Tuhan, dan kita harus bisa menerima, karena tujuan ujian itu supaya kita ini next level, ya. Jadi naik level kita. Tidak hanya terus menerus seperti orang sekolah, kalau sudah mengerjakan ujian dinyatakan lulus akan naik kelas, ya, atau akan naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan itu memerlukan ujian. Jadi kenaikan level itu memerlukan ujian, dan demikian juga dengan iman. Iman itu juga memerlukan ujian supaya iman itu makin teguh, iman itu bisa makin kuat, saudara. Dan sangat diperlukan bahwa ujian itu untuk menghasilkan ketekunan bagi kita. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat ketiga, kenapa kita perlu ujian iman? Supaya kita makin tekun, menghasilkan ketekunan, dikatakan di sini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita perlu diuji imannya supaya kita ini makin tekun kepada Tuhan, ya. Kita makin menghasilkan ketekunan di dalam setiap perbuatan apapun yang kita lakukan. Kita tidak mudah menyerah. Bahkan kenapa iman itu perlu diuji? Juga dikatakan supaya iman makin murni dan makin berkualitas. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, kenapa ujian iman diperlukan? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ujian iman diperlukan untuk membuat iman makin murni dan makin berkualitas. Jadi ketika emas itu diuji dengan api, maka emas itu akan makin murni. Emas itu makin berkualitas. Jadi karatnya akan makin tinggi, sehingga harganya juga makin mahal. Makin murni emas itu akan makin mahal, ya, makin bernilai. Demikian ujian iman itu diperlukan supaya iman kita ini makin murni. Tadi kita tahu bahwa kita perlu diuji supaya kita boleh menghasilkan ketekunan dalam setiap perjalanan hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh Alkitab pun juga diuji.
Tidak peduli tokoh-tokoh itu mungkin tokoh-tokoh yang besar atau tokoh-tokoh yang kecil, semuanya diuji juga imannya oleh Tuhan. Ya, seperti contoh Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Perhatikan, bapak orang beriman, tapi toh tetap imannya diuji oleh Tuhan. Allah menguji iman Abraham adalah dengan cara mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ini ujian yang sangat berat, karena anaknya ini adalah anak tunggal, di mana Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal ini. Tapi Abraham taat, dia lolos, dia lulus dari ujian iman daripada Allah. Kenapa saudara? Karena dia punya keyakinan yang diungkapkannya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela, perhatikan, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, ini kuncinya. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini ayat yang sangat luar biasa. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, ketika Abraham diuji, diminta mempersembahkan anak tunggalnya Ishak, dikatakan dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal satu-satunya. Padahal Allah menjanjikan keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunan Abraham. Dikatakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir-pasir di laut. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Abraham punya satu keyakinan bahwa andai kata pun anaknya dipersembahkan, ayat 19 dikatakan Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini sangat luar biasa sekali. Iman percaya Abraham yang dibuktikan dengan dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal yang diminta oleh Allah untuk dipersembahkan, saudara. Dia begitu percaya kepada Allahnya, dan dia taat kepada Allahnya, dan dia melakukan ujian iman dan dia lulus. Dan Abraham makin terkenal, ya, karena ini sudah diceritakan dan semua orang tahu akan fakta ini, sehingga dia makin diteguhkan sebagai bapak orang beriman, saudara. Itu sebabnya saya juga berharap seluruh jemaat tidak takut apabila Allah menguji iman kita, karena tujuan Allah menguji iman kita adalah supaya iman kita itu makin bertambah kuat, makin bertambah sempurna, bahkan kita makin tekun di dalam Tuhan. Bahkan dengan ujian itu iman kita makin murni di hadapan Tuhan. Saya berharap bahwa semua dari kita ketika menghadapi ujian iman, kita tetap percaya bahwa Allah tidak akan menguji melampaui kekuatan kita. Allah tidak akan menguji melampaui kemampuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan menerima hari ini yang hamba-Mu harapkan bisa membawa kekuatan bagi seluruh jemaat yang mungkin saat ini mengalami ujian iman, bahwa sesungguhnya Allah sayang kepada kami. Allah ingin supaya iman kami boleh naik level, supaya kami boleh makin tekun, supaya kami juga memiliki iman yang makin murni, makin bernilai seperti emas yang diuji dengan api. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.